yang akan disampaikan oleh Bu Isma, Bu Isma SPD, yaitu pemaparan budaya positif di sekolah yang akan dimoderatori oleh yang terhormat Pak Yusuf Sarif KGR. Maka untuk itu, untuk Bu Isma SPD kami persilahkan. Terima kasih Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Teknologi Mandiri yang mungkin hari ini berhalangan hadir, dan yang terhormat para Wakasek SMK Teknologi Mandiri, para ketua program, dan tak lupa rekan sejawat seluruh jajaran dari SMK Teknologi Mandiri. Ibu Bapak ya, selamat siang. Selamat siang. Ya, ini merupakan aksi nyata saya ya Pak ya, selama setelah 2 bulan mengikuti pendidikan CGP. Jadi kegiatan ini nanti akan pure direkam Bu, di video. Nanti Ibu Bapak hasil video ini saya akan upload. Izinkan saya berdiri boleh? Ini ada ice breaking dulu ya sebentar. Jadi begini, kita akan menyebutkan atau Pak Idris sudah disiapkan? Oke. Pak Danius sudah disiapkan? Satu hewannya? Sudah. Pak Beng? Oh begitu ya, walaupun nanti ada banyak sisi positifnya ya. Ya, siap enggak? Soalnya sering dianggap padahal bermanfaat. Betul kan? Cacing itu gak ada dianggap, tapi kan cacing itu gak pernah ada yang anggap, bahkan sering diinjak, sering digali gigi, padahal bermanfaat, menyuburkan tanah, menumbuhkan tumbuhan. Oke, terima kasih. Semoga sekali lagi belum mendapat bapak-bapaknya nih. Lagi Pak Haji, kita 2 orang lagi ya. Ya, Pak Ansori. Hewan apa ya? Tapi sering ke ikan sih Bu. Ikan? Kenapa ikan? Intinya sejelek-jeleknya ikan itu pasti ada dagingnya. Sebagus-bagusnya ikan pasti ada tulang. Terus kalau dikaitkan dengan kepribadian Bapak? Ya kepribadian Nabi ya sisi baik ada, sisi baik ya. Kepribadian Nabi mah. Terus dari ikan laut. Gitu nah. Ya lamun ikan laut mah pasti kan bakal asin. Mau disimpan di air tawar tetap bakal asin. Itu jadi gitu aja Bu. Siap. Bapak kita satu lagi ya. Putar. Dimulai. Bu Sofi. Yuk, siapa Kak? Ternyata Pak banyak bukunya. Kalau Bapak harus dan kita mau akhirnya ini karakter dari Bapak sendiri. Ayo Bapak, ayo. Unur.
tapi itu justru manfaat kepada manusia itu jauh lebih bagus ketimbang pekerjaan si undur-undur tersebut. Ya gitu ya. Terima kasih. Baik ibu bapak, aplaus buat kita semua. Terima kasih ya, semuanya sudah aktif. Mari kita mulai mengenai yang materi yang akan saya paparkan. Iya. Kemarin tegang ya dengan Pak Afan. Sekarang kita Ibu Bapak, nanti di akhir sesi kalau ada yang ingin bertanya mengenai gurunya gerak atau yang ingin mau mendaftar, insya Allah nanti saya bantu Pak ya, dari mulai esai atau apapun. Kebetulan ini dibuka pendaftaran yang ke-10. Ini kuotanya banyak, ada 150.000 gitu ya Bu. Pak Bu, ya nanti kita boleh sharing akhir ya. Nah ini Bu, yang saya sampaikan ini adalah materi mengenai budaya positif. Ini merupakan aksi nyata implementasi budaya positif di sekolah. Jadi semua CGP pada angkatan 8 ini wajib men-share pemahamannya mengenai budaya positif di masing-masing sekolah. Ya, kita sudah melaksanakan CGP ini hampir kurang lebih 2 bulan. Dan ini budaya positif ini pada bab modul 1.4. Semuanya ada 3 modul ya. Boleh dilanjut. Nah, Ibu Bapak, apa yang terbesit di pikiran Ibu Bapak ketika mendengar kata budaya positif? Kebiasaan. Ya, betul. Kebiasaannya seperti apa? Ya, yang baik. Bisa disebutkan contohnya? Wajib pagi saat sebelum berdoa, sebelum mengucapkan salam ketika bertemu ya itulah mungkin contoh-contoh dari budaya positif. Nah, konsep inti dari budaya positif ini terdiri dari perubahan paradigma pembelajaran seperti yang kemarin sama pengawas pembina dibahas sedikit ya. Terus disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, 5 dasar kebutuhan manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini yang akan saya sampaikan pada hari ini. Ya. Yang pertama, perubahan paradigma pembelajaran. Nah, kita mulai dari perubahan pembelajaran kita. Ibu Bapak, saya mau bertanya, apakah Ibu Bapak pernah mendengar istilah student center? Teaching center? Nah, itu pembelajaran yang kita gunakan. Ibu Bapak saat ini belajar menggunakan pembelajaran yang mana? Student center. Ada yang teacher center? Banyak, sama saya juga masih teacher center. Ya, tapi tidak apa-apa Bu. Nah, pembelajaran ini ya kita rubah paradigma baru, pembelajaran baru. Satu, sesuai dengan pemikiran KHD Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pembelajaran itu berorientasi pada murid. Jadi mulai sekarang Ibu Bapak kita menggunakan pembelajaran student center ya. Selanjutnya, belum Pak. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, di mana setiap peserta didik dapat belajar dengan sesuai dengan tingkat kemampuan, minat, gaya belajar, dan kebutuhan masing-masing, yang tentunya tujuan utamanya itu yaitu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya. Jadi kita berubah dalam pembelajaran kita, berorientasi pada murid dan pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya. Jadi di kurikulum Merdeka
video sekarang kan ada kakak gitu ya, anak-anak terus mau dibikin pakai Canva, mau dibikin apapun itu, anak silakan milih. Jadi bervariasi. Jadi ketika ibu memberikan tugas, produknya tidak hanya satu dibuatkan ya dalam bentuk satu poster gitu. Tidak, silakan bervariasi sesuai keinginan anak. Bu, saya mau bikin deskripsinya di posterin saja, enggak. Bu, saya mah hasilnya mau bikin video diedit pakai CapCut, boleh. Nah, jadi maksudnya apabila ibu dalam pembelajaran sudah bervariasi gitu ya, sudah mulai dari produknya, cara pembelajarannya, sumber-sumbernya, itu ibu sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya. Sudah berdiferensiasi, sudah student center, berarti ibu sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kurikulum dan PKK. Paham ya ibu bapak? Nah itu ya. Nah ini tujuannya ya tadi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baik, next slide. Kemudian ada kata disiplin positif. Nah dalam budaya kita, makna kata disiplin ini dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu menjadi ketidaknyamanan. Coba, kalau kita mendengar kata disiplin, apa yang tersirat terbesit dalam pikiran ibu bapak? Patuh ya, aturan. Pasti di sana ada sanksi gitu ya. Nah, sebetulnya bapak ibu bapak, disiplin itu berasal dari kata disiplinan, artinya belajar ya. Jadi di sini untuk menciptakan budaya positif harus punya disiplin diri ya. Kita ini ya, kita ibaratkan disiplin itu seolah kepatuhan ya. Masuk jam 7, ada anak yang masuk jam setengah 7. Menurut ibu bapak, anak-anak itu sudah disiplinnya itu karena kemauan sendiri atau karena hukuman? Belum tahu ya. Nah kita belum tahu. Nah di sini kita ya sebagai tidak hanya peserta didik, kita juga sebagai guru harus memiliki disiplin diri. Nah disiplin diri itu ini dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai mengacu pada nilai-nilai yang ingin dihargai, gitu ya. Nah, kita sebagai pendidik tentunya untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Jadi anakku, yang saya harapkan, bukan yang saya harapkan ya, mungkin buat semua ibu bapak, ketika datang ke sekolah itu jangan hanya takut dihukum gitu ya, tapi ingin menumbuhkan rasa disiplin diri gitu ya. Jadi motivasi intrinsiknya dapat gitu ya. Nah, ibu bapak, di sini ada kata-kata nilai kebajikan. Ada yang tahu apa itu nilai-nilai kebajikan? Ya, nilai-nilai kebaikan ya, nilai-nilai positif. Next lagi. Nah, nilai-nilai kebajikan ini nilai yang disepakati bersama dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Halo. Nah, contohnya itu nilai-nilai kebajikan itu saya akan memberikan 2 contoh ya. Yang pertama dari profil pelajar Pancasila itu ada 6 ya. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkeanekaraan global, bergotong royong dan kreatif. Nah itu namanya nilai-nilai ini adalah nilai-nilai kebijakan ibu bapak. Kebajikan bukan kebijakan, nilai kebajikan ya. Banyak Pak Bu. Contoh lain ada di 9 pilar karakter: cinta
Ya itu sih. Tapi yang kita dapatkan nilai kewajibannya apa? Berarti harus menghormati orang lain. Begitu ya Pak Bu? Coba. Pak Bun, hari ini ada hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Berarti nilai kewajiban yang harus ditunjukkan apa? Disiplin. Bagus wasit. Gunakan masker. Kesehatan atau ya keselamatan juga bisa ya. Nah, terus bergantian atau menunggu giliran. Iya, budaya antri. Kembalikan barang ke tempatnya. Jujur, ya bisa. Jadi ibu-ibu sudah tahu ya nilai kebaikan begitu ya. Ya, oke, terima kasih. Aplaus buat ibu-ibu ya. Selanjutnya Pak Ibu. Nah, sekarang ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu apa sih? Ya betul, itu cuma satu. Yes. Tapi ini kita dibagi menjadi 5 fase ya Bu, Pak. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, ya. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, ya. Semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan kita terpenuhi. Ada 5 dasar kebutuhan. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Kita kupas satu-satu. Next slide. Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup. Apa sih kebutuhan bertahan hidup? Ini sifatnya fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kita memerlukan kesehatan, rumah, dan makanan. Ya. Jadi begini Pak Bu, ketika kita di kelas, apakah Bapak Ibu pernah melihat anak kita yang sedang tidur? Nah, kita sebagai pendidik itu jangan sampai langsung dimarahi. Justru agar terbentuknya budaya positif, kita harus membuat anak itu mempunyai motivasi dalam diri, ya, dorongan dari dalam diri. Jangan peserta didik Pak Bu, kita juga sama ya. Jangan kita ikut ini karena ini, kita ikut ini karena ini penghargaan. Jadi harus kita timbulkan motivasi intrinsik ya. Jadi yang lebih baik itu yang mana? Motivasi ekstrinsik atau intrinsik? Intrinsik. Ya, baik. Selanjutnya Pak Adi. Ya Bu, ini ada 3 kata kelanjutan dari motivasi perilaku manusia. Itu ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Ibu bisa membedakan ketiganya? Bisa. Oke. Kalau hukuman atau konsekuensi, Ibu sudah biasa ya mendengar kata itu ya. Nah, beda lagi dengan restitusi. Saya tunggu, ketika mengikuti pendidikan guru penggerak, saya baru tahu, ternyata restitusi. Ya, ketika anak kita selesaikan dengan restitusi, jangan dengan hukuman, jangan dengan konsekuensi, begitu ya. Nah, apa itu hukuman? Hukuman ini sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi ketika anak-anak datang ke siapa? Kamu kenapa ke siapa? Lari. Nah itu kan tiba-tiba ya, tidak terencana. Nah, terus si hukuman ini satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Ya, jadi murid tersebut kalau hukuman dia langsung menurut ke guru gitu ya, karena satu arah itu. Ada konsekuensi. Murid sudah tahu konsekuensi itu berarti kita sudah ada sepakat. Kalau kamu kesiangan, berarti kamu tidak boleh mengikuti pelajaran. Berarti kamu harus misalnya ngaji dulu. Nah itu konsekuensi kalau sudah kesepakatan. Nah Pak Bu, sebetulnya yang bagus
Satu, dia yang melakukan salah berarti dia harus mencari solusinya sendiri. Ketika dia melakukan salah tersebut ya, nanti akan lebih paham. Ada sebuah videonya ya, bagaimana menyelesaikan anak yang misalnya kasusnya kesiangan atau bertentangan di kelas dan lain sebagainya. Lanjut lagi. Nah, selanjutnya, halo. Ini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah sebagai manajer. Ibu, Bapak, menurut Ibu Bapak, posisi Ibu Bapak saat ini itu sebagai apa ya dari kelima ini? Pemantau. Wis, semangat nih. Yang lainnya tidak apa-apa, sebutin aja. Bumi katanya sebagai teman. Bisa dia sebagai apa? Teman. Pak Dede Lulus? Kalau saya penghukum, ya saya pernah Bu. Iya. Bu Isma itu ada anak yang kesiangan. Maksudnya, nah ada baca besar gitu ya. Nah itu. Saya pernah Bu sebagai penghukum, sering malahan. Coba ini bapak-bapak, Pak Adi, menurut Pak Adi kalau posisi Pak Adi kan sebagai Membuat merasa bersalah. pembuat merasa bersalah. Tidak apa-apa itu Bapak. Ya, seperti ini kalau yang kesiangan. Gampang ya. Yang kesiangan itu. Aduh, nah karena tuh kesiangan, nanti ya, kayak ibu bisa jalan pelan-pelan, ibu bawa ke sekolah. Nah, gitu ya, untuk merasa salah. Baik ibu, kita simak sebuah video. Nanti ibu bapak akan bisa menyimpulkan sendiri posisi kontrol ibu bapak yang ibu bapak jelaskan saat ini seperti apa. Maka Pak Haji, ini ya videonya kita simak. Mudah-mudahan dengan tayangan video ini ibu bapak menjadi paham. Oh ternyata begitu ya. Sabar ya Bu. Mulai dari sekarang, mari kita bersama-sama untuk menjadi posisi kontrol manager. Sama-sama Pak, kita belajar ya. Sama saya juga. Saya pernah menjadi penghukum, merasa bersalah. Karena saya pernah melakukan piket, gitu ya. Jadi nanti ini pasti tinggal diaplikasikan mungkin untuk ibu bapak guru piket ya. Jadi seperti apa, seperti itu. Selanjutnya tadi, nah karena ibu bapak tadi sudah menyimak 5 posisi kontrol, sekarang saya ingin mau bertanya kepada ibu bapak guru semua. Kira-kira kalimat ini masuk ke posisi kontrol yang mana ya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ada yang bisa katakan? Ya, merasa bersalah. Ada kata kecewa ya. Bagus. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya, penghukum. Jadi di sini penghukum itu selain
apa itu keyakinan kelas? Ada yang tahu keyakinan kelas? Oke. Di sini kenapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Contoh Bu, Ibu saat memulai pembelajaran pasti membuat kesepakatan kelas kan? Ya. Jujur, saya juga dari SD, SMP, SMA di kelas pasti ada peraturan kelas, gitu ya. Peraturan kelas pasti harus dipatuhi, harus ada sanksi biasanya ya. Nah, mari kita pelan-pelan kita coba Bu, yang tadinya peraturan kelas kita buat menjadi keyakinan kelas agar budaya positif di SMK Teknologi Mandiri ini mulai tumbuh dan tercipta ya. Contoh seperti ini Bu, kita masuk ke kelas, nanti Ibu Bapak bisa menyediakan karton gitu ya. Kemudian ada sticky note. Kita sampaikan ke anak-anak mau keyakinan kelas apa yang ingin dibuat di kelas. Tapi keyakinan kelas ini dibuat dengan kata-kata yang positif. Kita gunakan tadi dengan nilai-nilai kebajikan tadi. Contoh begini. Salah satunya ada anak yang membuat di sticky note itu dilarang buang sampah sembarangan. Ibu, kalau walaupun anak belum tahu, nanti kita bantu gitu ya. Ini kita rubah kalimatnya, jangan dilarang. Kan dilarang itu aturan gitu ya, karena harus patuh. Tapi ganti dengan terima kasih Anda sudah menjaga kebersihan kelas. Jadi keyakinan kelasnya apa? Dia timbul untuk ingin kebersihan di kelas gitu ya. Selanjutnya dilarang jajan di waktu KBM misalnya, ganti makanlah di waktu istirahat, begitu ya kata-katanya tuh. Jadi kita mulai dengan kata-kata yang positif. Ibu Bapak, ini untuk wali kelas nih, apakah sudah membuat struktur-struktur organisasi seperti itu? Belum ya. Nanti bisa direncanakan untuk membuat keyakinan kelas ya. Ya, di kurikulum Merdeka ini harus, apalagi kita mau menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Buat kita sedikit-sedikit sebelum kita membuat budaya positif di sekolah, kita kecil-kecilan dulu deh di kelas ya, dengan membuat keyakinan kelas. Mungkin sticky note-nya ya, tempel begitu ya Pak Bu, paham? Sama nanti juga saya akan membuat ya. Jadi ditunggu nih untuk Bapak Ibu wali kelasnya. Kita mulai dari hal yang terkecil untuk menciptakan budaya positif. Selanjutnya Pak. Nah, ini pembentukan keyakinan di sekolah atau di kelas. Mungkin kita perlunya di kelas dulu aja deh ya, sebelum ke sekolah. Nanti setelah di kelas akan terciptanya sekolah yang berbudaya positif ya. Selanjutnya Pak Haji. Nah, ini ada peraturan kelas seperti tadi. Saat membuat keyakinan kelas, misal jangan berlari di kelas atau koridor, berisik mungkin ya. Kita ganti kalimatnya, berjalanlah di kelas atau koridor. Jangan buang sampah sembarangan. Terima kasih sudah kata yang positif. Ibu Bapak, ini untuk wali kelas nih. Apakah sudah membuat struktur-struktur organisasi seperti itu? Belum ya. Nanti bisa direncanakan untuk membuat keyakinan kelas ya. Ya, di kurikulum Merdeka ini harus, apalagi kita mau menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Buat kita sedikit-sedikit sebelum kita membuat budaya positif di sekolah, kita kecil-kecilan dulu deh di kelas ya, dengan membuat keyakinan kelas. Mungkin sticky note-nya ya, tempel begitu ya Pak Bu, paham? Sama nanti juga saya akan membuat ya.
Jadi ditunggu nih untuk Bapak Ibu wali kelasnya. Kita mulai dari hal yang terkecil untuk menciptakan budaya. Sama nanti juga saya akan membuat ya. Jadi ditunggu nih untuk Bapak Ibu wali kelasnya. Kita mulai dari hal yang terkecil untuk menciptakan budaya positif. Selanjutnya Pak. Nah, ini pembentukan keyakinan di sekolah atau di kelas. Mungkin kita perlunya di kelas dulu aja deh, ya, sebelum ke sekolah. Nanti setelah di kelas akan terciptanya sekolah yang berbudaya positif. Ya. Selanjutnya Pak Haji. Nah, ini ada peraturan kelas seperti tadi. Saat membuat keyakinan kelas, misal jangan berlari di kelas atau koridor, berisik mungkin ya. Kita ganti kalimatnya, berjalanlah di kelas atau koridor. Jangan buang sampah sembarangan. Terima kasih sudah menjaga kebersihan kelas. Banyak Bu, usahakan satu anak itu harus membuat satu keyakinan kelas. Ya. Tidak apa-apa walaupun anak tidak tahu apa itu keyakinan kelas. Nanti kita rubah bersama-sama kalimatnya dengan anak-anak ya. Jadi nanti ketika anak melanggar, berarti kita yang tidak disalahkan karena mereka yang membuat keyakinan kelas tersebut. Nah, dengan keyakinan kelas ini dan kita belajar berorientasi pada murid, ini kita sedang melaksanakan budaya positif, gitu ya. Terus, nah tadi ada restitusi, ini ada segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pak, Bu, wali kelas, masih semangat? Halo? Hai. Nah, Bu, ini pasti Ibu Bapak wali kelas. Apabila mendapatkan anak ada kasus di kelasnya atau ada kasus dengan teman yang lainnya, kita selesaikan dengan langkah segitiga restitusi. Baik, kita simak segitiga restitusinya Pak Haji. Monggo. Ini Ibu lihat langsung ke kasus. Setelah ini ada video. Nah, ya video lagi dulu. Ini kita sampai terakhir ya. Pembahasan terakhir di hari ini mengenai segitiga restitusi. Segitiga siklus. Segitiga restitusi pun di matematika. Kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dan dosen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi.
Iya Sarah, Iya Pak. sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain nggak fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ke TK di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah kesal. Bapak juga ada suatu alasan tertentu kan? Iya lah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Kali ini. Oke. Terima kasih Pak Haji. Jadi begini ya Pak Bu, jikalau ada anak kita sebagai wali kelas misalkan ada masalah, kita selesaikan dengan cara segitiga restitusi. Berdialog dulu, ya. Sampaikan saja. Terus buatlah kata-kata seolah-olah kita dukung dulu anak membuat salah seperti itu. Setelah itu mungkin anak akan mencurahkan begitu ya alasannya, dukung dulu sama namanya juga manusia pernah membuat kesalahan begitu ya, sama ini juga pernah melakukan hal itu, tapi kalau ada baiknya tidak sampai memukul begitu ya, tidak sampai apa. Nah jadi anak itu bercerita semuanya. Nanti di langkah ketiga dengan menanyakan keyakinan kelas, kan kita tadi sudah membuat nih keyakinan kelas, berarti kamu sudah melanggar keyakinan kelas itu gitu ya. Coba ketika melanggar baru kita bantu anak itu untuk mencari solusinya sendiri gitu ya. Jadi dapat kita simpulkan dalam apabila ada masalah kita tuh harus idealnya menjadi posisi manajer dan selesaikan sebuah kasus dengan segitiga restitusi. Selanjutnya Pak Haji. Ya, ini penutup Ibu Bapak Guru semuanya. Dalam penerapan program disiplin positif, seorang guru sebaiknya memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru harus mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini untuk menjadi panutan, dan sebagai posisi manajer yang memimpin murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ya, sekian Ibu untuk pembahasan mengenai budaya positif. Sebelum
sakit. Oh sakit. Ya nanti ibu tanyakan juga ya dokternya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, yaitu pelajaran matematika, ibu akan membuat kesepakatan kelas ya, semacam kesepakatan kelas gitu ya. Kalian pernah nggak kalau di kelas ini harus ini, harus ini, harus itu, waktu kelas 10, waktu kelas 11 biasanya ada aturannya? Pernah membuat peraturan? Seperti apa peraturan kelasnya? Biasanya seperti apa? Pembelajaran. Oh, jangan jajan. Kata-katanya gimana? Tidak boleh jajan selama waktu belajar. Tidak atau tidak boleh belajar. Kan tidak boleh belajar ya. Tidak boleh jajan selama KBM, gitu ya. Apalagi biasanya peraturan. Oh, kalau yang terlambat pasti kena sanksi, gitu ya. Nah, sekarang tuh kita tidak akan membuat peraturan kelas, tapi kita akan membuat keyakinan kelas. Dan tahu nggak keyakinan kelas itu apa? Jadi begini ya, keyakinan kelas itu semacam kesepakatan kelas, tapi ini yang di kata-kata atau kalimat yang kita buatnya mengandung nilai-nilai kebajikan, artinya kalimat yang positif ya. Kan kalau peraturan dilarang makan di kelas, misal, seolah-olah kan kalian itu harus patuh ya. Kalau melanggar pasti harus ada sanksi. Nah kita rubah ya. Yang tadinya peraturan kelas kita buat menjadi keyakinan kelas. Paham? Contoh begini, kalimatnya kita ganti, dilarang makan di kelas. Kita ganti, makanlah di jam istirahat. Begitu ya? Jadi keyakinannya apa? Berarti kalian disiplin intinya begitu ya. Coba, ada lagi nggak yang lain? Ada ide nggak? Misal kata-katanya ini jadi apa? Coba. Peraturan kelas biasanya apa? Tiket gimana? Sebelum pulang harus piket dulu. Piket bersih-bersih. Kalimatnya ganti deh jadi apa? Terima kasih Anda sudah menjaga kebersihan kelas. Artinya keyakinan kelas kalian harus menjaga kebersihan. Begitu, paham ya? Nanti satu orang silakan kita buat kesepakatan kelas ini, kelas 12 PITL ya. Silakan kesepakatannya mau seperti apa ya. Dituliskan di sini. Nanti ini sudah dikasih double tick. Nanti setelah ditulis kita bahas bareng-bareng kalimatnya menjadi seperti apa gitu ya. Oke. Nah tadi double ticknya ya. Kalian buat apa? Kopi. Kamu mau ya? Badan security hati Hello Kitty kali itu. Mana? Warna apa? Silakan diambil. Ya. Warna apa? Oke. Double ticknya ada di meja. Coba dibagikan semuanya harus dapat. Silakan dibuat. Dibuat keyakinan kelas. Misalkan kasih nama di atasnya, baru Anda mau apa gitu ya, tulis kasih nama apa kesepakatannya atau keyakinan kelasnya. Terima kasih Anda sudah menjaga kelas 12. Sing gede itu biar 2 kilo. Bisa gak kalau ininya menentukan tugas tepat waktu? Oh, tentukan tugas dengan tepat waktu. Boleh. Silakan ditulis. Yang lainnya gimana? Abi Bu, Apa gimana? bagus guru dan sesama siswa. Dia betul bagus. Saling menghormati di antara teman sekelas. Oleh. Yang gede ya biar kebaca. Teman kelas dan guru. Si Badang, ayo baca. Besok. Beda kan salah. Ya kan apa?
2 tuh. Kenapa sendiri-sendiri jadi sebuah orang nanti dipercepat pakai video. Terus gak ya coba. Hadis dikit sini, dikit sini. Dah. Tadi udah. Nah, satu orang yang pengen ke kelas, di video lagi jalan ke sana. Jalan, jalan. Selanjutnya, boleh diacak tempelnya ya. Oh. Boleh dimanapun ya. Sok, boleh. Lagi jalan nempel ke sana. Sok warna kuning mana? Kuning. Ya. Double tip mana? Itu double tip. Sudah belajar tadi kita mabar FWL. Direkap diacak sok gimana wae bukan. Yus itu tadi weh. Mau bisa kok sih tadi weh. Yus dia tempelnya. Sudah ya sudah. Yang belum siapa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 baru 9. Hah? Boleh. Jadi jangan tidak berantem tapi kalau nanti Di sekolah ini.